Oke teman-teman, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama kita di PHP, Podcast Humas Pariwisata. Yeay. Nah, pada kesempatan kali ini kita dapat kedatangan narasumber yang keren banget sih jujur ya. Dia adalah seorang finalis Duta Pariwisata Banten, teman-teman, yang saat ini sedang menunggu prakarantinanya. Lalu juga dia seorang mahasiswa yang bukan cukup lagi sih, sebetulnya sangat-sangat aktif. Dia banyak banget kegiatannya di luar, terus juga dia sekarang lagi double degree. Keren banget. Kita sambutnya langsung Kak Iman. Boleh Kak, silakan perkenalkan diri dulu, lalu juga peran Kakak di Duta Pariwisata Banten tuh apa aja sih? Kita semua nih mau tahu nih, tolong sharing dong. Baik Kak, terima kasih sebelumnya Kak ya. Jadi perkenalkan, nama saya Iman Juwana Pandey. Saya kelahiran Tangerang 10 Juli 2006. Wow. Sekarang 19 tahun ya. Terus saat ini saya berkuliah di Universitas Pelita Harapan atau UPH. Iya. Yang bisa orang bilang uang papa habis. Betul. Satu lagi di UT dengan beda jurusan dan beda fakultas. Satu di FISIP di politik atau di hukum. Dan satu lagi di manajemen bisnis gitu. Wow, keren banget teman-teman, keren banget. Jarang ada orang yang ngambil double degree dan dia beda jurusan. Itu pasti pusing banget tuh pasti Kak ya. Lumayan. Nah, selanjutnya peran Kakak di Duta Pariwisata Banten sejauh ini bagaimana Kak? Kalau peran saya, karena saya dari Legok, tentunya Legok Kabupaten Tangerang. Jadi saya ini ingin mengenalkan gitu bahwa Kabupaten Tangerang ini bukan cuma tentang polusinya aja, yang jelek-jeleknya aja. Bener banget. Iya, kadang-kadang rata-rata orang kalau ngomong tentang Kabupaten Tangerang nih bilangnya jalan hancur, rumah gelap dan lain-lain gitu kan ya. Tapi Kabupaten Tangerang sendiri punya potensi yang sangat luas di bidang pariwisata gitu. Bener banget tuh ya teman-teman. Jadi itu ternyata kabupaten-kabupaten yang ada di kota Tangerang, yang di Tangerang Kabupaten Tangerang tuh sebetulnya punya potensi yang luar biasa ya Kak Iman. Ya betul. Nah, kalau awal mulanya nih Kak Iman, gimana sih kok bisa tertarik untuk ikut di Duta Pariwisata Banten tuh gimana Kak? Boleh sharing ke kita nggak? Boleh banget. Oke. Jadi yang pertama mungkin karena saya hobinya jalan-jalan, traveling ya. Karena semasa kecil mungkin saya orang yang jarang-jarang jalan-jalan gitu. Bahkan stay tour pun nggak pernah ikut gitu. Jadi ketika saya dewasa, ketika saya udah gede gini bisa nyari duit sendiri, saya usahain buat bisa jalan-jalan. Dan saya ini pengennya ketika saya jalan-jalan tuh punya ada kenangan gitu. Kalau nggak saya bisa berkolaborasi, bisa bekerjasama langsung sama pariwisatanya gitu. Gitu. Jadi itu ya guys ya, kalau teman-teman semua dari passionnya mungkin kayak yang suka jalan-jalan dan segala macem, boleh coba jalurnya Kak Iman nih. Jadi kakak kalian semua bisa join ke Duta Pariwisata Banten. Selain kalian bisa jalan-jalan, kalian juga bisa memperkenalkan destinasi wisata yang ada di kota-kota kalian gitu. Nah, selama ini apa sih hal menarik yang Kakak rasakan selama jadi finalis Duta Pariwisata Banten nih Kak selama ini? Banyak banget sih. Wih, boleh dong share 1-2 hal ke kita nih. Kita penasaran banget nih. Mungkin salah satu dulu ya. Boleh. Jadi kebetulan di Legok itu ada namanya Kampung Batik. Gitu. Kampung Batik di mana tuh Kak? Itu di daerah Kemuning, Kecamatan Legok. Oke. Jadi bukan cuma Kampung Batik aja, di situ kita bisa belajar ke batik juga. Kadang-kadang di situ kita ada festival lenong gitu, kita bisa lihat-lihat budaya-budaya di Kabupaten Tangerang gitu. Oke. Tuh teman-teman ya. Kita bener-bener baru tahu nih mungkin ya, atau saya pribadi aja nih yang agak kurang jalan-jalan ya. Ternyata di Kabupaten Legok itu ada Kampung Batik yang kalian bisa belajar ngebatik di situ ya. Dan itu local pride banget ya. Iya. Wow, gitu itu keren banget. Dan pendirinya juga kan dia itu merupakan produser di Indonesia sih. Oh ya kah? Bapak Ali Taba, mungkin kalau kakak tahu atau bisa search gitu di Google. Nah tuh teman-teman ya, kalau kalian penasaran silakan search aja di Google ya. Bapak Ali Taba. Bener. Nah, selain tadi ada momen yang paling berkesan, tentunya juga kakak punya kegiatan-kegiatan dong selama menjadi finalis Duta Pariwisata ini kan. Nah boleh nggak sharing ke kita kegiatannya selama jadi finalis ini apa aja nih, selain mempromosikan destinasi-destinasi yang ada di wilayah Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten, selain itu apa aja Kak? Jadi karena kita Duta Pariwisata punya slogan yaitu Explore, Promote, Enjoy, Harmoni sama Nusantara. Nah, jadi tadi kalau Duta Pariwisata bilangnya Explore, Promote, Enjoy, Harmoni dan Nusantara. Jadi kita di Explore, kita harus mencari peluang bahwa daerah kita punya wisatanya tersendiri gitu. Jadi di promosi kita harus bagaimana sih caranya mengenalkan pariwisata yang ada di Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten terkhususnya. Terus di enjoy, bagaimana cara orang datang ke wisata kita dengan rasa yang enjoy gitu, bisa menikmati dan memiliki kenangan yang indah tentunya di tempat wisata tersebut. Untuk harmoni, bagaimana kita sebagai anak muda
yang tepatnya sebagai duta pariwisata yang sebagaimana kita role model gitu kan. Bener banget. Menjadi bener jembatan penghubung nih antara masyarakat, wisatawan lokal sama wisatanya tersendiri. Oke, wow tuh ya guys, teman-teman, ternyata Banten sendiri memang punya program yang sangat-sangat baik, terutama di bagian pariwisatanya. Nah, jadi sebetulnya kita sebagai selaku warga Bantennya itu juga perlu guys, teman-teman, mempromosikan atau memperkenalkan pariwisata yang ada di kota kita masing-masing, terutama di wilayah Provinsi Banten itu sendiri ya kayak. Nah, kalau menurut kakak dalam konteks Provinsi Banten ya, apa sih yang yang seharusnya menjadi highlight Provinsi Banten dan yang menarik di Provinsi Banten yang wajib semua orang tahu kalau nih di Banten ada ini loh, kalian harus kesini, kalian harus cobain, ada nggak kak? Ada. Apa? Rekomendasi kakak apa deh? Rekomendasi mungkin buat anak-anak muda yang suka traveling naik gunung. Nah, itu nih pas banget nih, banyak banget pasti anak-anak muda yang nonton dan juga yang suka traveling naik gunung. Iya. Gitu. Apa tuh kak? Bahwa Banten juga nggak kalah-kalah gitu gunungnya, nggak kalah asri, nggak kalah indah, nggak kalah bagus juga. Ada kayak Gunung Polosari, Gunung Karang, Gunung Asupan, yang treknya lumayan bagus juga. Kita bisa pemandangan juga. Jadi kita sebagai orang Banten nggak terus-terusan buat ke daerah Bogor. Walaupun kita harus ekspor ya. Bener. Tapi kita harus lebih bangga kita sendiri punya gitu. Banten sendiri punya. Nah itu, kalau kakaknya sendiri nih, tadi ngomongin gunung, saya lihat di Instagram kakaknya suka naik gunung nih ya. Nah kalau kakaknya udah naik ke gunung mana aja nih kalau untuk di Provinsi Banten? Kalau di Banten kebetulan baru 3 ya. Oh baru 3. Iya. Baru guys. Astaga, saya 1 pun belum. Beliau 3 baru guys. Wah. Boleh join mungkin nanti. boleh. Dengan senang hati kita akan ikut ya. Apa aja tuh kak tadi 3 gunungnya? Ada Gunung Polosari, Asupan sama Karang. Mungkin kalau boleh diceritain di Karang mungkin ya. Saya punya pengalaman yang nggak bisa dilupain gitu. Oke, apa tuh, boleh dong sharing ke kita, penasaran banget nih buat orang-orang yang pengen naik gunung tapi belum kesampaian naik gunung, kan kita penasaran banget nih, terutama saya nih. Apa tuh kak? Mungkin buat kalian yang pada awal naik gunung, jangan lupa persiapin badan kalian. Karena kebetulan saya pas naik Gunung Karang itu, kalau boleh sharing mungkin ya. Boleh, silakan. Saya 8 kali tuh kram kaki. 8 kali teman-teman. 8 kali kram kaki. Waduh. Terus apa lagi kak? 7 kali kena pacet gak kak? Pacet apa tuh? Kayak lintah gitu yang ada di gunung. Oh iya saya pernah dengar. Nah, itu 7 kali kena. Wah. 7 kali. Momennya banyak banget ya ternyata ya kayak. Dan karena kita nggak bawa perlengkapan makanan yang banyak, cuma bawa air mungkin sekitar dikit ya, sekitar mili ya kalau nggak salah. Oke. Wow, itu untuk naik gunung sedikit banget sih ya. Iya, sangat kurang. Sangat kurang, bener banget. Sangat kurang. Karena kita kiranya bakal ada warung di situ, karena kebetulan pas itu mungkin lagi libur juga kali ya. Oh iya mungkin ya. Iya. Mungkin momennya lagi agak kurang pas untuk jajan-jajan ya teman-teman ya. Jadi wah sangat disayangkan banget itu. Jadi terus gimana kak abis itu? Mungkin saking lapernya karena nggak ada makanannya selain ada pohon tangkil gak sih? Melinjo. Ah ya tuh melinjo ya teman-teman. Nah melinjo itu saya makan mentah karena saya bener-bener lapar banget itu. Saking gak ada makanannya kayak. Iya. Waduh. Itu saya ngebayanginnya, aduh saya naik ke gunung bawa minum cuma 330 mili tadi ya. Iya. Terus makannya makan tangkil doang. Kakaknya itu tektok atau di sana sempat stay? Tektok. Nah ditambah tektok guys. Dan di atas selama trek perjalanan itu nggak ada warung yang buka. Iya. Wah gila, itu fisiknya Kak Iman nih nggak perlu dipertanyakan lagi berarti guys, sebegitu kuatnya berarti itu dia. Bayangin aja kalian naik gunung nih, gunung yang mungkin pertama kali kakak pada saat itu ya naik gunung situ ya. Iya pertama kali. Nah di situ naik pertama kali, terus nggak bawa persiapan yang lengkap dan belum tahu medannya seperti apa, treknya seperti apa, cuma bawa minum segitu dan bawa makanan sangat minim ya. Jadi itu ya teman-teman pesan dari Kak Iman tadi, kalau kalian mau naik gunung manapun berarti kayak harus bisa mempersiapkan bekalnya, peralatannya semaksimal mungkin. Takutnya. Dan kesehatan juga. Nah itu juga takutnya di tengah jalan tiba-tiba masuk angin kan repot minta kerokan. Iya. Mending kalau ada orang gitu kan. Iya mending kalau ada orang, kalau naiknya sendiri udah pusing. Aduh oke. Nah tadi kan kita udah bahas banyak nih, terutama dari soal destinasi ya kayak. Kalau selain dari destinasi, mungkin dari wisata-wisata cagar alamnya atau mungkin dari kuliner mungkin. Kakaknya ada rekomendasi nggak yang menarik kalau warga selain Banten ya? Iya. Mungkin warga Banten hampir semuanya sudah mencoba nih. Tapi warga di luar Banten mungkin ada ketertarikan nih. Kakaknya bisa share nggak sih? Misalkan dari kuliner dulu aja deh. Kalau saya paling suka itu lumeng. Kalau di Malaysia tuh lemang. Oh, lemang. Iya, jadi nasi yang dibungkus pakai daun pisang dimasukin ke
Bambu. Bambu, Iya. benar saya pernah coba itu dan jujur teman-teman itu emang enak banget. Kalian buat yang belum pernah coba nih, kita berdua nih merekomendasikan untuk kalian coba nih. Iya. Nah kakaknya kalau biasa makan lemeng itu di mana kak? Daerah mana kak? Di daerah Malingping sih Nah kebetulan. tuh daerah Malimping ya, dan kebetulan itu masih masuk ke Provinsi Banten juga Provinsi kayak. Banten. Nah itu jadi salah satu bentuk pariwisata dari segi kuliner Iya. gitu. Selain itu mungkin ada lagi kak? Ada sih, namanya pasung. Pasung apa tuh? Dia itu kayak olahan dodol, dia dari gula merah sama tepung apa ya? Kayaknya tepung beras gitu kak, yang dibuat mengerucut gitu kak. Ah oke. Biasa itu adanya pas di hajat-hajatan orang Lebak gitu. Oke, nah kalau yang itu saya belum pernah coba nih. Wah, Harus coba penasaran banget tuh. Nanti mungkin kita akan jalan-jalan ke Lebak ya, guys ya. Ada mungkin kalau dari segi tadi kan udah makanan dua nih, Kak. Mungkin dari minuman ada mungkin rekomendasi dari Kakak? Kalau minuman sih gak terlalu juga ya, gak terlalu tahu. Cuman oke. kalau minuman saya paling favorit itu biasanya nenek saya karena orang Lebak juga. Biasanya suka bikinin apa ya, air gula asem gitu, tapi ditaruh di bambu gitu kak. Oh iya saya pernah coba Iya. itu. Wah itu jujur enak banget Seger teman-teman. banget. Seger banget. Itu apalagi kalau kondisinya lagi hujan-hujan, bisa diminum hangat-hangat ya kan. Iya. Wah itu top banget itu. Itu kalian juga harus coba tuh. Apalagi kalau buatan nenek sendiri ya kak ya. Iya, benar. Iya, saya juga biasa dibuatin sama ibu saya juga kalau soal itu. Oke keren banget. Itu ya guys ya. Tadi dari segi kuliner, tadi kakaknya udah merekomendasikan 2 makanan dan juga 1 minuman. Nah kita balik ke konteks pariwisata nih kak. Boleh. Karena kan tadi kita udah bahas tentang kuliner, destinasi. Nah pastinya kan perlu ada bentuk promosinya. Dan sejauh ini dari yang kita lihat selaku mahasiswa dan juga mungkin termasuk orang yang cukup awam di segi pariwisata yang ada di Provinsi Banten, itu kan ngelihatnya paling hanya di media sosial aja. Nah bagaimana menurut kakak selaku finalis Duta Pariwisata ini kan memang tugasnya sudah mempromosikan ya. Nah, strategi apa sih kak yang biasanya kakak pakai untuk bisa menarik perhatian nih teman-teman yang mungkin belum pernah tahu dan atau mungkin baru tahu kalau ada itu tadi contohnya saya tuh yang Kampung Batik. Iya. Saya kan baru tahu banget nih dan itu juga wow saya tertarik banget, nanti saya akan coba datang ke sana. Nah, kalau strategi kakaknya itu bagaimana kak untuk menarik perhatian para teman-teman di sosial media? Oke, kalau saya kebetulan di Kampung Batik karena saya orang Legok ya tadi. Jadi di Kampung Batik itu kita bakal ngadain festival gitu kak. Jadi festival yang namanya kita nanti bakal ngadain lomba batik. Jadi mau gak mau biasanya orang-orang tuh tertarik ke situ gitu kan. Apalagi dengan ada embel-embel hadiah yang dimana hadiah tersebut lumayan gitu buat para mahasiswa atau yang para pelajar gitu. Jadi dengan adanya lomba tersebut yang kita harapkan orang-orang bakal tahu dan kenal juga batik di Kabupaten Tangerang tentunya. Iya, benar. Terus juga tahu juga bahwa Lego tuh punya namanya Kampung Budaya Kemuning juga. Jadi biar sekalian nih mereka belajar ngebatik, mereka datang ke tempat kita dan juga mereka dapat ilmu yang baru gitu. Iya itu menarik banget. Dan untuk festival itu biasanya diadakan beberapa setahun sekali kah atau ada momen-momen tertentu aja kak? Setahun sekali sih. Setiap setahun Iya. sekali ya tuh teman-teman ya. Cuman baru ada di 2 tahun terakhir ini. Oh berarti ini acaranya masih fresh Masih banget berarti fresh. ya. Wow itu teman-teman ya kalian harus coba dan mungkin saya belum terjangkau nih soal gitu nih dan saya baru tahu banget nih, penasaran banget sih karena apa ya, apalagi kalau soal udah budaya dan juga apalagi khasnya Indonesia banget batik ya. Iya. Itu harusnya menjadi spotlight bagi teman-teman anak muda yang ada di luar sana untuk bisa membantu memperkaya dan juga menjaga kelestarian budaya kita ya kayak Bener-bener. gitu. Selain Kampung Batik itu kan tadi mengadakan festival dan segala macam. Adakah acara-acara lain kah selain dari situ di Kampung Batik itu? Di Kampung Batik itu kebetulan cuma ada acara itu aja untuk saat ini. Cuman kita lagi usahain buat ada juga kayak apa namanya welcome budaya gitu loh. Jadi ada budaya lenong juga, terus budaya kayak tari cukin juga khas Kabupaten Tangerang. Wah, Jadi itu di betul. satu tempat kita nampil beberapa budaya gitu. Oke, memang berarti itu diniatkan untuk buat festival yang cukup besar ya kayak Iya. skalanya dan wow kita harus support guys teman-teman. Kita harus support, kita harus bantu dan juga kita harus ikut andil ya kayak. Tentunya. Karena dengan cara kita ikut andil itu sama saja juga kita membantu perekonomian yang ada di sekitar warga tersebut. Iya. Gitu. Lalu tadi kan kita bahas sosial media ya kayak. Kalau kakaknya sendiri biasanya kalau untuk promosi atau mungkin sharing pengalaman pribadi kakak selama kakak mengikuti Duta Pariwisata ini, itu biasanya di platform media apa kak? Saya Instagram sama TikTok sih Oh khususnya. Instagram sama TikTok ya. Karena lagi hits juga kan TikTok gitu. Bener, Anak bener. TikTok abis ya. Bener. Dua platform itu emang lagi hype-hype-nya sekarang ya, Iya. apalagi TikTok tuh ya. Kenapa kakaknya tertarik di Instagram dan juga di TikTok kak?
Ya tadi karena lagi hits juga, dan kebetulan kalau TikTok itu kan kita lebih menjangkaunya banyak ya kayak. Oh iya benar, setuju. Iya kan banyak, bisa lebih FYP gitu kalau kita lebih menarik gitu ke postingannya. Cuman kenapa saya milih TikTok dan Instagram tersebut? Karena itu menurut saya apa ya, salah satu media yang sangat luar biasa gitu ya. Oh iya benar. Selain dipakai banyak anak muda gitu. Benar banget. Bahkan ibu-ibu juga udah join kan di Iya benar banget. Malah kadang-kadang ada ibu-ibu yang bikin konten suka dibilang gini kan, balik aja ke Facebook ya. Sering denger gak sih Kak? Bener banget. Aduh itu lucu banget. Iya emang karena kebetulan ibu saya juga begitu nih kan. Biasanya main Facebook, terus udah tahu nih ada TikTok nih yang platform yang baru, coba-coba, wah jadi ramai banget jadinya. Iya. TikTok ini udah bisa menjangkau segala umur jatuhnya kayak itulah kenapa TikTok nih direkomendasikan sekali sama Kak Iman. Dan dia bikin lagi scroll gitu kan. Bener banget. Apalagi kalau masuk FVP-nya asik-asik tuh kan. Apalagi kalau soal budaya-budaya gitu kan seru tuh biasanya jalan-jalan apa segala macam gitu. Sejauh ini apa sih yang kakak share di platform pribadinya kakak tuh di Instagram dan juga di TikTok itu selain dari promosi apa aja? Kalau saya itu karena mungkin baru fokus di Komite Tangerang, jadi saya mengoptimalkan buat anak muda ini menggunakan aplikasi Tangerang Gemilang gitu. Oke. Aplikasi apa tuh Kak? Tangerang Gemilang. Jadi Tangerang Gemilang itu kita ada beberapa platform website, kita bisa melihat apa sih wisata, misalnya juga CCTV di Sub juga bisa dilihat di situ. Oh wow, wow, keren banget. Jadi kalau di platform Tangerang Gemilang itu ada namanya Sidewita. Si Dewita apa tuh? Kepanjangannya Informasi Destinasi Wisata. Oh wow, keren banget. Jadi bisa lihat religi, ada cagar alam juga, ada budaya juga gitu, dan lain-lain sih banyak banget. Oke, jadi itu sebuah bentuknya website ya kayak berarti ya? Aplikasi. Oh aplikasi itu, teman-teman ya nanti mungkin kita akan share di video kita aplikasinya seperti apa, logonya seperti apa, nanti kalian bisa cek sendiri. Jadi itu salah satu bentuk cara untuk kita mengoptimalkan pariwisata yang ada di di Kabupaten Tangerang ya kayak. Oke, terutama di Provinsi Banten. Tapi itu jangkauannya sudah menyeluruh ke seluruh Provinsi Banten atau mungkin baru di kabupaten aja Kak? Karena itu terbuat buatan dari kabupaten, masih kabupaten. Oh, masih fokus di kabupaten aja ya. Oke, tapi itu lumayan mudahin juga sih buat para turis yang baru datang ke Kabupaten Tangerang gitu. Oh, pasti sih itu. Karena kan kadang ada beberapa orang yang mau jalan-jalan tapi nggak di planning. Nah, jadi kan bingung mau kemana nih. Aduh, mau kemana ya. Terus ada aplikasi itu pasti sangat membantu sih. Tapi sejauh ini sepengalaman kakak, seberapa jauh aplikasi itu bisa menjangkau wisatawan? Lumayan sih ya mungkin. Lumayan ya. Tapi karena banyak orang yang gak tahu aplikasi tersebut, jadinya ya masih apa ya? Masih kurang-kurang gitu loh kayak. Masih kurang ya. Oke, mungkin harus lebih kita bantu untuk perkenalkan ya teman-teman ya. Jadi nanti kita akan share supaya nanti teman-teman bisa cek secara langsung di-download di Google Play Store. Play Store ada. Di App Store ada nggak? Ada juga. Nah, tuh di semua platform download kalian ada. Oke. Nah, kalau dari situ tadi kan terkait balik lagi ya ke sosial media ya kayak. Tadi kakak bilang kalau scrolling TikTok tuh asik banget, kadang sampai nggak bisa berhenti ya. Iya. Nah, sepengalaman kakak apa sih yang bikin kita tuh jadi nggak mau stop scrolling? Justru kita malah terus-terusan di scrolling di TikTok aja. Menurut kakak tuh apa ininya? Apa mungkin faktor-faktornya tuh apa aja sih? Yang pertama mungkin karena kontennya menarik ya. Konten menarik itu harus banget kita lihat juga. Terus ada caption juga, kadang-kadang anak-anak gadget ini dia gak mentingin captionnya. Oke. Rata-rata ya. Rata-rata bener. Terus juga kadang-kadang tuh editing optimal itu bikin konten tuh lebih menarik juga kan. Bener. Terus dari kualitas gambarnya juga ada yang blur dan lain-lain gitu kan. Terus isi dari video tersebut juga apa gitu. Isi dari videonya oke. Jadi memang banyak yang perlu diperhatikan kayak termasuk kalau memang kalian mau konten kalian ditarik, menarik orang untuk terus melihat. Jadi itu tadi ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan, terutama dari segi gambar, konten, isi konten ya kayak. Iya, isi konten. Tuh, jadi itu harus lebih menarik dan juga supaya orang tuh bisa betah nontonnya. Iya, karena beberapa kali saya pernah lihat di sosial media itu memang kalau kontennya menarik di awal itu kita bisa nonton sampai habis tuh. Tapi kalau di awalnya di menit pertama atau detik pertama itu udah, aduh, ini nggak asik nih, pasti langsung di skip gitu. Nah, menurut kakak sejauh ini konten yang menarik perhatian di konteks pariwisata ini apa aja kak? Supaya nanti teman-teman mungkin kalau mau coba terjun ke sosial media tapi mau memperkenalkan pariwisata, nah saran dari kakak tuh apa aja hal-hal yang perlu diperhatikan gitu?
Kalau saya sendiri ya, saya itu suka sering lihat banget konten dari Pesona Indonesia, tahu nggak sih? Oh, tahu, saya tahu banget. Dia kan pakai lagu-lagunya yang viral-viral apa aja dibikinkan dia kan. Jadi orang-orang tuh betah gitu liatnya kayak, oh iya. Apalagi nih admin gitu kan. Semua background dia pakai gitu. Bener. Makanya dari itu kalau strategi saya sendiri menggunakan lagu-lagu yang viral gitu, bukan lagu-lagu yang apa ya, buatnya kita rasanya kayak pengen scroll lagi gitu. Iya sih, benar. Karena kan kalau FYP tuh gampang, tapi bikin tahan orang nonton kita tuh yang susah. Nah itu teman-teman ya, harus digaris bawah itu kalimat itu tadi. Bikin nonton gampang. Gimana tadi Kak? FYP itu gampang, cuman kalau bikin orang tahan di video kita tuh susah. Nah itu ya teman-teman ya. Nah, pastikan dari hasil-hasil yang tadi ketika kita udah coba maksimalin apa yang ada, yang nantinya akan masuk ke konten kita, pastinya tetap akan ada tantangan-tantangan kan kayak. Banyak. Nah, menurut Kakak tantangan-tantangan yang terberat kalau masuk ke dunia sosial media itu apa aja Kak? Kadang-kadang tuh ada aja gitu ya yang bilang kayak, wah tempatnya nggak kayak gini banget nih gitu kan. Dari komen-komen ya. Iya, sedangkan emang kita namanya promosi wisata yang pasti kita bakal nge-tag atau ngeliput atau yang rekam video itu kita pasti yang bagus-bagus dong. Bener banget. Bener banget. Tapi orang tuh bilang kayak, lah bohong kontennya nggak gini nggak gitu gitu. Tapi mereka tuh nggak datang langsung gitu. Mereka tuh cuma lihat di TikTok, ditanya kasus-kasus dan lain-lain gitu. Tapi mereka nggak datang langsung ke situ. Nah itu tuh berarti komentar-komentar netizen gitu ya, kayak kadang suka menjatuhkan. Dan memang kalau konten harus diambil yang menarik-menariknya aja. Kalau memang ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan itu di luar mungkin di luar kekuatan kita lah, di luar kita lah itu ya, di luar kemampuan kita. Jadi itu ya teman-teman. Nah tadi karena kita udah tahu nih tantangannya apa aja, menurut Kakak nih, saran dari Kakak gimana cara kita untuk bisa menanggulangi permasalahan-permasalahan seperti itu, tantangan-tantangan seperti itu Kak? Oke, karena kebetulan kemarin saya ngeliput Danau Gawir juga. Di mana tuh Kak Danau Gawir? Di Legok Kak, Legok. Oh di Legok juga tuh ya teman-teman. Legok juga, karena kan saya dari Legok karena saya membawa nama daerah saya sendiri gitu ke provinsi betul. Gitu kan. Nah Danau Gawir itu danau yang terbentuknya dari galian pasir gitu Kak. Cuman sekarang bikinnya lebih cantik dan bagus gitu karena sering dipakai periwet juga. Oh wow. Cuman di luar konteks tersebut banyak banget anak-anak Legok ya teman-teman ya. Yang bilang ke saya gitu, kok mau sih liput Gawir kan gini gitu kan. Kok liput Gawir gitu sih, kan gitu pokoknya gitu kan. Banyak banget pokoknya alasan mereka. Karena emang kebetulan Gawir juga banyak nyimpan misteri dan lain-lain gitu. Wow, kata orang-orang sih gitu. Cuman karena kalau kata saya, siapa juga sih yang mau malam-malam ke situ gitu kan? Iya sih, ngapain ya malam-malam ya? Iya, soalnya kita ngambilnya itu sunsetnya di sore hari kan. Oh, berarti memang cocoknya itu ngambilnya di sunset ya kayak untuk pas golden hour tuh teman-teman tuh, cocok buat kalian yang suka foto-foto nih destinasi apalagi yang suka sunset-sunsetan nih. Itu rekomendasi dari Kak juga tuh ya. Wow, keren. Kalau cara penanggulangannya, karena saya tuh selalu bangga ya. Bangga saya tinggal di sini, bangga saya tahu tempat tersebut, bangga saya lahir di sini juga gitu. Jadinya saya terus aja nge-up gitu. Oh, itu. Jadi ya udahlah gitu. Jadi memang berarti bisa saya simpulkan untuk berusaha tidak peduli ya. Yang penting karena kecintaan kita dan kebanggaan kita akan wilayah kita sendiri, tanah air kita sendiri ya kayak. Makanya apapun omongan orang lain, kita harus terus up itu semua supaya bisa dilihat oleh masyarakat luas dan juga bisa menjadi objek pariwisata dan menarik pariwisata. Iya. Tapi sejauh ini Kak, selama Kakak menjadi duta pariwisata Banten, itu ada nggak sih rekomendasi? Tadi kan udah rekomendasi yang ada di kabupaten. Nah kalau di provinsi Bantennya di luar Kabupaten Tangerang, apa aja tuh Kak? Selain tadi kan ada gunung, terus mungkin yang lain ada lagi nggak? Ada sih Kak. Mungkin kalau yang tahu Pulau Merak Kecil, tahu nggak? Oh, saya pernah dengar itu, cuma belum pernah ke sana sih. Itu di daerah Cilegon. Karena kenapa dia wajib banget kita kunjungin karena aksesnya gampang. Yang pertama murah juga gitu kan. Terus kita juga punya Banten juga gitu kan. Yang tadi saya harus bilang kita bangga jadi orang Banten karena banyak destinasi wisatanya, banyak juga budayanya. Dan salah satu wisata tersebut yang harus kita lestarikan dan kita jaga itu Pulau Merak Kecil gitu. Pulau Merak Kecil. Murah loh guys. Tuh, murah ya teman-teman. Itu biasanya memang orang-orang mencari destinasi wisata yang murah. Iya, murah. Karena supaya bisa mendapatkan pengalamannya dan juga tidak spending money yang sebegitu besarnya. Betul. Tapi Kakaknya pernah ke sana Kak? Pernah, kebetulan udah 4 kali ya. Oh, udah 4 kali. Sering itu berarti Kak ya? Sering itu. Wow, coba ceritakan dong Kak, pengalaman di sana ada apa aja sih Kak? Di sana itu kita bisa ya pulau lah ya, melihat lah. Terus kita bisa lihat perahu yang menyeberang juga nih ke Pulau Lampung. Karena mungkin
akses itu gampang banget. Mungkin kalau yang belum pernah ke sono dan mau ke sono, akses gampang dari KRL kita turun di Rangkas Bitung. Oke, Nanti di Rangkas Bitung kita naik lagi ke A-Lokal, harganya 3.000 aja. Oke. 3.000, habis itu kita bisa naik angkot, mungkin bayar 5.000 aja. Bisa jalan juga sih kalau lagi mau gitu. Oh, lagi mau jalan ya. Iya. Dan bayar perahu itu 25.000 Kak, itu udah bolak-balik. Oh, bayar perahunya 25.000. Iya. Oke. Jadinya lumayan worth it lah Kak buat harga segitu, view-nya bagus banget. Bener-bener. Itu kan pantainya juga apa ya? Asri lah gitu, masih asri. Iya, pasti tuh yang dicari suasananya ya kayak Suasananya yang tenang. di bawah 50.000 berarti teman-teman ya. Kan tadi ongkos perahunya 25.000, Iya, itu udah bolak-balik. bolak-balik. Terus sama ongkos kereta dan ongkos angkutan lainnya ya kayak. Iya. Itu nggak nyampe 50.000 berarti teman-teman. Ih, bayangin kalian ke pantai dengan suasana yang seperti itu. Apalagi itu termasuk ke pulau ya kayak. Pulau loh, bukan sekedar pantai-pantaian doang ya. Itu udah masuk ke pulau, kalian naik kapal, dapat pengalaman yang menarik juga di kapalnya dengan harga kurang dari 50.000. Bayangin, semurah itu memang destinasi. Tapi menurut kakak, pulau itu tadi udah mencakup banyak wisatawan belum sejauh ini? Sejauh ini sih karena lagi hit banget ya. Oh, memang lagi hits banget ya? Lagi ramai banget Kak. Oh, oke, berarti saya yang ketinggalan info nih guys. Karena kalau mungkin kesananya Sabtu Minggu tuh pasti apa ya, suka kehabisan tiket ke lokal gitu. Oh, Karena saking ramenya. saking ramenya. Rame juga, murah juga gitu kan. Cuman sayangnya karena lagi rame-rame, kadang-kadang orang itu buang sampahnya sembarangan gitu. Itu masalah terbesar Iya. nih kita nih. Sampah-sampah yang orang-orang buang-buangnya sesuka hatinya mereka ya. Oh, berarti akses ke sana tuh memang cukup terbatas ya kayak kalau memang keadaannya lagi rame banget. Iya, di lokalnya karena apa ya, mungkin namanya kereta ya membatasi gitu. Terus kan kereta ada lokal tuh gak sesering KRL gitu. Betul. Itu ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian mau datangnya di hari libur ya kayak di weekend, itu kalian harus berangkat pagi-pagi berarti kayak. Iya, kalau nggak beli tiketnya di hari sebelumnya. Oh, tuh Prepare berarti tiket dulu. berarti bisa war tiket sebelum berangkat ya kayak ternyata itu. Jadi selain harganya murah, memang perlu ada war sedikit nih ya kalau lagi rame, tapi kalian dapat pengalaman dan juga dapat suasana yang wah, megah banget itu pasti. Apalagi kalau di pantai. Saya pribadi suka pantai Kak dibandingkan lebih daripada gunung kan. Saya beberapa kali juga pernah jalan-jalan di Pandeglang, sekitaran Pandeglang, di Anyer paling ya pantai kalau di sekitaran Tangerang paling di Anyer atau di Provinsi Banten kan. Iya. Paling sekitaran situ-situ aja, tapi saya mau explore lebih jauh lagi, terutama tadi tuh di Legok ternyata banyak banget ya kayak Banyak, destinasi-destinasi apalagi budaya-budaya yang perlu kita explore lagi dan itu juga perlu nih menjadi kewajiban kita juga ya kayak untuk memperkenalkan itu semua. Jadi selain kita dapat pengalaman, kita juga ngebantu Kaiman nih untuk mempromosikan gitu kan karena kita butuh banyak menarik perhatian para wisatawan yang baru saja hadir. Oke, mungkin gitu aja kayak untuk hari ini ya. Mungkin saya ada kata-kata lain nih. Oh, boleh banget silakan. Karena saya mungkin finalis ya. Saya tuh punya apa ya namanya? Punya nama timeline gitu loh. Atau oke. namanya slogan Punya slogan. Ya, Oke, boleh silakan. Nih kita dengerin sama-sama slogannya kayak gimana. Nungguin ya. Ayo nungguin dong. Waduh. Jadi yang pertama slogan saya itu namanya generasi emas berkarya atau Gemar. Oh, apa tuh Kak? Boleh dijelaskan nggak? Jadi bagaimana tadi kan generasi emas berkarya. Kita sendiri kan anak muda memiliki generasi kita termasuk generasi emas kan. Yang dimana kita sendiri merupakan penerus dari bangsa Indonesia. Betul. Nah, dengan adanya Duta Pariwisata mungkin saya berharap kita sebagai anak muda lebih peka lagi tadi yang saya bilang dan juga melihat bahwa kita juga bisa, kita punya potensi. Jadi saya selalu bilang ke orang-orang itu bahwa kita bisa, kita punya potensi gitu. Kita bisa, kita punya potensi. Wow, keren banget. Tepuk tangan teman-teman. Itu ya teman-teman ya. Jadi karena Kaiman ini menjadi finalis Duta Pariwisata di Banten, jangan lupa untuk vote ya kayak nantinya ya. Nanti untuk vote atau mungkin nanti bisa main-main ke Instagramnya Kaiman. Apakah boleh sebutkan Instagramnya Kak? Instagram Raden Juliana Pandey. Kalau untuk TikToknya? TikToknya Juliana Pandey. Nah itu ya teman-teman ya. Jadi mampir jangan lupa cek-cek Instagramnya Kaiman karena dia suka banget nih sharing-sharing pengalamannya terutama di pariwisata Banten. Jadi itu mungkin jadi penutup bagi kita semua. Terima kasih banyak Kaiman atas waktunya. Dan mohon maaf teman-teman kalau ada salah kata atau mungkin yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Kami pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Dadah, sampai ketemu di lain waktu. Yeay.